Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Serudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi, penuh informasi juga teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Saya doakan semoga teman-teman kabarnya selalu sehat, tidak kurang satu apapun, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya bikin konten hanya di dalam kamar saja ya. Tadi barusan hujan cukup deras, dan kayaknya tidak memungkinkan untuk kita bikin konten di luar. Jadi saya bikin konten di dalam kamar aja ya, di dalam kamar kos. Oke guys, pengen ngobrolin apa ya? Jadi gini, iseng-iseng nih, saya buka handphone dan saya coba ketik sebuah kalimat googling, kata kunci di googling. Kata kuncinya kayak gini, apa yang akan terjadi di 2023? Ya guys, karena ini sudah bulan Desember akhir ya kan, sudah mau mungkin minggu-minggu terakhir di tahun 2022. Jadi kita harus punya gambaran kira-kira apa sih yang akan terjadi di 2023. Dan kalian juga bisa ketik tuh, apa yang akan terjadi di 2023. Dan tahu jawabannya apa guys? Kita ketik ya. Apa yang akan terjadi tahun 2023? Oke. Dan jawabannya adalah pertama nih ya, banyak sih, tapi ini yang menarik, yaitu 7 isi ramalan Nostradamus di tahun 2023. Nomor 4 kemungkinan besar, apa nih? Kemungkinan besar akan terjadi. Apa saja coba? Iklim yang memburuk. Ya memang sekarang sudah perubahan iklim. Kemudian apalagi perang besar, mungkin perang Rusia dan Ukraina, jadi perang Rusia dan Eropa mungkin. Bergantinya pemimpin kerajaan Inggris sudah terjadi krisis ekonomi, terjadinya kerusuhan, dan apa nih? Hancurnya kekaisaran terbesar di dunia. Wah, itu dari Nostradamus. Jadi isinya ramalan-ramalan semua, guys. Oke. Terus ini ada dari seorang indigo juga yang meramal. Woi, banyak kejadian di tahun 2023. Banyak bencana yang berkaitan dengan api, kemudian kekeringan luar biasa di sejumlah daerah, kemunculan teknologi yang merusak otakku. Apa tuh? Krisis pangan di akhir tahun. Jadi, ya kalau kita baca-baca di Google, ya itu kira-kira yang akan muncul di tahun 2023. Cuman kalau kita pikir-pikir lagi ya guys, karena kan kita pakai rumus sebab akibat aja lah ya. Jadi sebuah peristiwa di depan sana pasti ya sudah mulai disebabkan oleh sekarang ini ya. Jadi terlepas dari bencana ya memang sudah banyak kejadian-kejadian bahwa bencana alam itu karena ulah manusia juga ya. Jadi kita harus mulai aware terhadap kondisi lingkungan kita. Tapi ada hal yang bisa kita prediksikan bareng-bareng sih ya guys. Yang pertama sih tahun 2023 nih pasti situasi politik akan memanas. Ya karena tahun 2024 itu pemilu ya kan. Jadi waktunya kurang lebih kurang setahun. Otomatis di tahun 2023 situasi politik Indonesia khususnya akan memanas. Jadi harapannya sih kita semua sih nggak terlalu fanatisme dalam politik gitu ya. Karena apapun yang terjadi dalam dunia politik toh yang akan menentukan nasib kita sendiri adalah kita ya kan. Jadi pasti itu akan terjadi ya. Jadi menurut saya ya politik boleh tahu tapi tidak terjebak dalam fanatisme. Mau dukung A, dukung B, dukung C ya monggo aja lah. Yang penting tidak saling gontok-gontokan sesama anak bangsa. Terus yang kedua ya kan, situasi kondisi ekonomi jelas lebih sulit ya. Kita rasakan beberapa hari ini banyak sekali perusahaan yang akan dan sudah melaksanakan atau melangsungkan PHK besar-besaran, dan itu otomatis menimbulkan pasar tenaga kerja Indonesia itu
ini kelebihan mungkin ya, kelebihan pasokan lah ibaratnya seperti itu. Nah, ini juga menimbulkan suatu trouble di mana kita sebagai seorang pekerja hari ini mungkin akan harus lebih meningkatkan skillnya ya. Itu jelas dan pasti. Terus yang kedua, punya jiwa kreativitas dan inisiatif untuk menciptakan peluang atau mengambil peluang-peluang apapun itu ya, peluang usaha, peluang bisnis, peluang kerja ya kan, yang belum tersentuh itu menjadi sebuah peluang. Apapun ya namanya, dalam situasi tertentu pasti muncul peluang-peluang ya kan. Nah, terus yang ketiga nih, politik memanas, kondisi ekonomi kian sulit ya kan. Terus yang ketiga juga yaitu tadi kondisi pangan, karena kondisi pangan inflasi, otomatis harga-harga pangan sudah mulai merangkak naik. Dan kalau nggak salah lebarannya itu bulan April guys ya, bulan-bulan April udah mulai puasa, otomatis dari Januari, Februari, Maret, April, jadi sudah mulai kerasa ya kan, 4 bulan ini untuk harga-harga sudah mulai merangkak naik. Jadi ya kita harus prepare dan aware dah dari mulai sekarang gitu. Nah, itu harga-harga pangan juga semakin naik. Tapi saya yakin juga ada peluang-peluang yang menarik juga ya di pangan ini ya, gitu sih. Terus yang lainnya, jadi digital. Jadi eranya kita semakin ke arah digital. Jadi dalam 2 tahun ke belakang ini kan kita sudah mulai terbiasa nih dalam menggunakan berbagai macam aspek digital, dan kayaknya ekonomi digital itu akan semakin meningkat seiring dengan akan dicabutnya informasi ya. Kalau kita baca berita hari ini mengenai status PPKM ya, otomatis kondisi ekonomi akan semakin mulai normal, tapi digital itu akan semakin menguat ya. Itu jadi peluang juga nih untuk kita, pekerjaan kita ataupun bisnis kita ya, kaitannya dengan peluang-peluang yang di era digital ini. Jadi apa sih yang harus kita siapkan? Ya, kondisi politik memanas, kondisi pangan yang semakin mahal ya kan, kondisi ekonomi yang sulit, akses digital dan peluang digital yang semakin terbuka lebar. Ini menjadikan sebuah pemahaman sih bagi kita untuk mulai mempersiapkan diri segala sesuatunya dari sekarang ini ya. Jangan sampai kita itu terlena bahwa dunia itu sudah semakin berubah ya guys. Berubah. Ya kita harus mulai mengikuti perkembangan zamannya gitu. Jangan dunia semakin berubah, kitanya diam aja ya kan, otomatis kan ketinggalan. Jadi otomatis apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, kita harus mulai aware. Aware itu perhatian. Yang kedua, kita mulai belajar lagi. Yang ketiga, kita mempersiapkan segala sesuatunya, karena kemungkinan-kemungkinan terburuk akan selalu ada. Jadi apapun kondisinya, ketika kemungkinan atau kejadian terburuk terjadi, kita sudah siap gitu. Jadi plan A, plan B, plan C harus kita mulai siapkan. Dan kesempatan ini tahun 2022 akhir ini kita sudah mulai planning nih. Kira-kira planning itu penting ya guys. Dalam ilmu manajemen itu segalanya diawali dari sebuah merencanakan, melaksanakan, apakah ada tercapai atau tidak tercapai, itu ada evaluasinya. Tapi hal yang paling penting adalah kita merencanakan. Jadi gimana nih, kalian sudah merencanakan apa di tahun 2023? Boleh tulis, boleh ketik di kolom komentar. Oke guys, barangkali ngobrol-ngobrol itu aja sih kondisi-kondisi di tahun 2023. Semoga kita siap menghadapinya ya teman-teman, karena ya segala sesuatu mudah dan cepat berubah. Oke, gitu dulu teman-teman konten kali ini, semoga bermanfaat, bisa menginspirasi. Selalu saya mohon dukanya untuk klik like, komen, dan subscribe agar saya dapat terus mengembangkan channel ini ya guys. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.